Halo semuanya, jumpa lagi di Sinau Worek. Di video kali ini kita akan belajar perbandingan penyedia cloud computing, ya, memahami teknologi komputasi awan. Langsung aja kita belajar. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami konsep dasar cloud computing. Kedua, mengenal penyedia cloud computing utama. 3. Membandingkan fitur, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang terakhir, membantu memilih penyedia cloud sesuai dengan kebutuhan. Review materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu kita belajar penyediaan sumber daya IT melalui internet, contoh layanan, komputasi, virtual machine, penyimpanan atau storage, database, dan jaringan. Untuk model layanan, kita pernah membahas tentang IaaS atau Infrastructure as a Service. Kemudian kita pernah belajar juga PaaS atau Platform as a Service. Kemudian juga kita pernah belajar tentang SaaS atau Software as a Service. Penyedia cloud computing utama atau yang secara internasional, secara global, itu ada satu diantaranya ada Amazon Web Service atau AWS biasa disebut. Kemudian ada juga Microsoft Azure, ada juga Google Cloud Platform atau GCP, kemudian ada juga Alibaba Cloud, ada juga IBM Cloud, dan Oracle Cloud Infrastructure atau OCI ya. Kita akan belajar dulu tentang Amazon Web Service atau AWS yang biasa disebut. Gambaran secara umum, AWS diluncurkan pada tahun 2006. Market leader global. Jadi AWS ini adalah termasuk yang memimpin market secara global ya. Jadi sudah booming ya, banyak menggunakan. Kelebihannya yaitu layanan paling lengkap dan matang. Jangkauan region global sangat luas, jadi banyak servernya ada di mana-mana. Kemudian kelebihan yang lain adalah komunitas dan dokumentasi yang besar. Jadi sudah banyak komunitas tentang AWS dan juga tutorial atau dokumentasi tentang AWS. Untuk kekurangannya sendiri yaitu struktur harga yang kompleks. Biaya bisa mahal jika tidak dikelola dengan baik ya. Kemudian kita masuk ke Microsoft Azure. Gambaran secara umum Microsoft Azure yaitu cloud computing yang terintegrasi kuat dengan produk Microsoft. Kelebihan integrasi optimal dengan Windows Server dan Active Directory. Azure cocok untuk perusahaan enterprise. Azure mendapat dukungan hybrid cloud sangat baik ya. Kemudian untuk kekurangan, Microsoft Azure, kekurangannya yaitu antarmuka dan manajemen relatif kompleks. Dokumentasi terkadang kurang konsisten. Kita masuk ke Google Cloud Platform atau GCP. Gambaran secara umum fokus pada data, AI, dan machine learning. Untuk kelebihan, performa tinggi untuk big data dan analitik atau analisis. Kemudian layanan AI atau ML sangat kuat ya. AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning sangat kuat ya. Jaringan Google yang cepat dan stabil. Nah, Google mempunyai kelebihan jaringan yang cepat dan stabil karena sudah mendunia. Kemudian untuk kekurangan, pilihan layanan enterprise lebih sedikit dibanding AWS atau Azure. Kemudian market share lebih kecil lah gitu ya. Kemudian cloud computing berikutnya ada Alibaba Cloud. Gambaran secara umum penyedia cloud terbesar di Asia. Sangat populer di Cina. Untuk kelebihan sendiri, kuat untuk pasar Asia. Harga relatif kompetitif, kemudian dukungan bisnis e-commerce dan high traffic. Untuk kekurangan, dokumentasi bahasa Inggris terbatas. Ekosistem global belum sebesar AWS atau Azure. Kemudian berikutnya ada IBM Cloud atau Oracle Cloud, OCI. IBM Cloud fokus pada hybrid cloud dan enterprise, kuat pada layanan legacy dan mainframe. Oracle Cloud Infrastructure atau OCI ini optimal untuk database Oracle ya. Performa tinggi dan biaya kompetitif. Nah, untuk perbandingan singkat ya,
Untuk aspek yang kita lihat yaitu market share, fokus utama, kemudahan pemula, dan harga, ya. Untuk, cloud computing yang kita bandingkan ada AWS, Azure, GCP, dan Alibaba. Nah, ini bisa dilihat di tabel perbandingan berikut ini ya. Untuk market share, AWS sangat besar, Azure besar, GCP menengah, Alibaba besar di Asia, dan seterusnya, ya. Untuk kemudahan pemula, jadi yang paling penting ini kemudahan pemula, jadi yang masih startup atau belajar newbie gitu ya. Ini kemudahan pemula sedang, untuk AWS, Azure sedang, GCP tinggi, Alibaba sedang. Jadi yang paling mudah adalah Google Cloud Platform ya, GCP. Kemudian kapan kita memilih AWS, yaitu saat aplikasi skala besar dan global. Jadi kalau membutuhkan aplikasi skala besar dan global kita gunakan AWS. Kemudian kita memilih AWS ketika startup hingga enterprise itu kita bisa menggunakan AWS. Tadi yang masih startup bisa memilih AWS. Kemudian membutuhkan layanan cloud paling lengkap, itu AWS sangat lengkap ya layanan cloud-nya ya. Kapan memilih Azure? Azure dipilih saat infrastruktur berbasis Microsoft ya, kebutuhan hybrid cloud, kemudian perusahaan enterprise. Jadi kalau perusahaannya yang level enterprise disarankan menggunakan Azure ya. Kapan memilih GCP? Ketika fokus data analisis dan machine learning. Tadi kalian kalau fokus ke analitik atau machine learning silakan pilih GCP. Kemudian aplikasi modern dan cloud native, tim teknis yang kuat. Jadi Google punya tim teknis yang sangat membantu supportnya ya. Kapan memilih Alibaba Cloud? Saat target pasar Asia atau Cina. Jadi kalau target market pasar kalian adalah orang Asia dan Cina, mayoritas besarnya gunakan server Alibaba. Kemudian e-commerce dan aplikasi traffic tinggi. Budget lebih terbatas ya. Jadi Alibaba ini bisa menjadi opsi pilihan jika budget kalian lebih terbatas. Kesimpulan, tidak ada cloud terbaik untuk semua kasus ya. Kemudian pilihan tergantung beberapa aspek yaitu kebutuhan bisnis, budget, lokasi pengguna, dan teknologi yang digunakan. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah evaluasi dan uji coba sangat disarankan. Cukup sekian video pembelajaran cloud computing part kedua ini. Tetap semangat untuk belajar, tonton terus dan belajar di Sinawore.